Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriawan Nugraha dengan NIM 21120120140140153 dari kelompok 36 Praktikum LDAS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan responsi modul 6 LDAS. Oke, untuk yang pertama, sebentar. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan komponen apa saja yang digunakan dalam percobaan 1. Di sini terdapat dua buah voltage source untuk sumber tegangan, kemudian switch dengan dua buah switch SPTT untuk mengalirkan arus, kemudian ada 12 dioda, 2 buah dioda, kemudian ada ground untuk ini 4 ground untuk mengalirkan arus ke tanah. Kemudian ada ini hambatan untuk menghambat arus. Kemudian ada transistor untuk menguatkan arus. Ya, dioda di sini fungsinya untuk mengarahkan arus. Kemudian ini ada LED untuk indikator pada percobaan 1. Oke, mungkin langsung saja. Pada percobaan ini membuat gerbang rangkaian NAND dengan dioda TTL. Kemudian menggunakan TTL komponennya yaitu dioda dan transistor. Di sini digunakan sebagai fungsi penggerbangan yaitu dioda, kemudian transistor sebagai penguatan. Kemudian dioda di sini diimplementasikan sebagai gerbang N dan transistor sebagai gerbang NOT. Ketika S1 dan S2 kondisi 0 atau terbuka, kemudian S1 S2 kondisi terbuka tertutup, kemudian S1 S2 kondisi tertutup terbuka, maka LED akan menyala. Sedangkan kalau S1 S2 tertutup maka LED akan mati. Mungkin saya akan langsung mensimulasikan di sini. Apabila S1 terbuka dan S2 tertutup, apabila S1 0, S2 1, maka LED akan menyala. S1 terbuka, oke, S2 tertutup, oke. Oke, maka LED akan menyala. Untuk penjelasannya yaitu, jadi ketika S1 terbuka, maka arus dari V1 tidak ada yang masuk ke D1, tetapi yang masuk adalah arus dari V3. Ini menyebabkan D1 menjadi sirkuit tertutup. Karena D1 dalam kondisi forward bias, maka arus dari V3 akan langsung diteruskan ke D1 ke ground, dan ketika S2 tertutup maka arus dari V2 dan V3 akan masuk ke D2. Ini menyebabkan D2 dalam kondisi ganda yaitu forward bias dan reverse bias. Ini menyebabkan D2 menjadi sirkuit terbuka, jadi tegangan dan arus akan berhenti di D2 atau tidak ada arus yang mengalir ke kiri. Kondisi pada S1 dan S2 menyebabkan arus dari V3 akan mengalir ke dua arah, yaitu ke kiri yaitu D1, dan ke kanan yaitu transistor atau T1. Tapi arus yang mengalir pada T1 jauh lebih besar dibandingkan arus yang mengalir pada T1. Hal ini disebabkan karena sifat dari arus yaitu mengalir menuju hambatan yang paling kecil. Karena arus dari V3 ini masuk ke kaki bias T1, maka basis T1 sangat kecil sehingga membuat T1 dalam kondisi cut off atau hubung terbuka. Jadi arus dari V3 tidak bisa menuju ke ground lewat resistor. Oleh karena itu arus akan masuk ke LED dan membuat LED ini menyala. Kemudian saya akan mensimulasikan apabila S1 dan S2 dalam kondisi tertutup atau satu-satu, maka LED akan mati.
Nah, maka LED akan mati. Mengapa demikian? Karena V1, arus dari V1 dan V3 masuk ke T1, D1, dan pada D2 dapat dalam kondisi yang sama, yaitu V3 dan V2 dan V3 arusnya akan masuk. Hal ini menyebabkan D1 dan D2 dalam kondisi ganda. Kemudian arus dari V3 semuanya akan masuk ke kaki T1, kaki basis T1, karena arus dari V3 terputus di D1 D2, kemudian membuat T1 dalam kondisi saturation atau T1 dalam kondisi aktif. Karena kondisi T1 aktif, maka arus dari V3 masuk ke kaki kolektor menuju emitter dan di ground. Jadi arus dari V3 tidak akan masuk ke LED dan LED akan mati. Mungkin itu penjelasan untuk percobaan 1. Saya akan mencoba menjelaskan untuk percobaan 2. Oke, sudah terlihat. Ini adalah rangkaian percobaan 2, di mana hampir sama, yaitu menggunakan voltage source, kemudian SPDT, ground, resistor, dan transistor, dan dioda LED. Oke, mungkin saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit. Pada percobaan ini itu menggunakan gerbang NOT dengan TTL. Kemudian TTL ini fungsi penggerbangan dan penguatan pada rangkaian oleh transistor. Kemudian pada rangkaian ini, apabila switch terbuka, maka LED akan menyala. Sebaliknya, jika switch tertutup, maka LED akan mati. Mungkin saya akan simulasikan apabila switch dalam keadaan terbuka, maka LED akan menyala. Ini coba run. Nah, di sini LED menyala, kemudian saat switch tertutup, maka LED akan mati. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan ketika yang tadi ini dibuka dan menyala, saya akan mencoba menjelaskan. Nah, pada rangkaian ini Q1 tidak digunakan sebagai transistor biasanya, namun transistor tersebut tidak lebih dari sepasang diode yang saling membelakangi. Terlihat pada rangkaian ketika switch terbuka, arus dari V2 akan menuju ke R1, dan karena transistor bekerja seperti dioda, maka arus ke kaki basis Q1 masuk ke kaki emitter Q1 dan mengalir menuju ground. Hal ini membuat Q2 dalam kondisi cut off, dan karena Q2 cut off, transistor Q4 juga dalam kondisi cut off. Kemudian arus akan mengalur menuju R2, setelah itu menuju ke kaki basis Q3 dan membuat Q3 dalam keadaan aktif. Kemudian arus dari V2 akan masuk ke R4, mengalir menuju ke kaki kolektor Q3, lalu menuju ke kaki emitter dan masuk ke dioda D1. Selanjutnya, dari dioda ini digunakan sebagai pengatur arus yang keluar dari emitter dan meneruskannya ke LED, sehingga LED akan menyala. Kemudian untuk kondisi yang kedua, yaitu ketika saklar tertutup, maka LED akan mati. Maaf, belum saya save. Oke, ketika tertutup, maka akan mati LED-nya. Saya akan mencoba menjelaskan mengapa hal ini dapat terjadi. Karena arus dari V1 mengalir ke Q1, dan begitu juga arus dari V2. Q1 akan seperti diode, karena emitter mendapatkan tegangan positif, maka arus dari V2 akan mengalir ke R1, kemudian menuju ke kolektor Q1. Hal ini menyebabkan transistor Q2 dalam keadaan aktif, karena kaki basis mendapatkan arus dari Q1. Karena Q2 dalam kondisi aktif, ini membuat
atau menyebabkan Q3 dalam mode cut off dan Q4 dalam mode saturation atau aktif. Kemudian arus yang keluar dari kaki emitter Q2 akan masuk ke Q4 dan akan meneruskan ke ground sehingga tidak akan melewati LED sehingga LED akan mati. Mungkin cukup sekian penjelasan responsi modul 6 dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.